Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lovenia Putri Listia Rosdian. Di sini saya akan menjelaskan tentang e-governance. E-governance ini dapat didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang dimana untuk mewujudkan praktik pemerintahan yang lebih efisien dan efektif, pelayanan yang lebih terjangkau, dan memperluas akses publik untuk memperoleh informasi sehingga akuntabilitas. Tujuan dan manfaat e-government. Tujuan dan manfaat e-government dapat disimpulkan bahwa tujuan implementasi e-government itu meningkatkan mutu pelayanan publik, yang dimana dalam meningkatkan mutu pelayanan publik ini melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Manfaat penerapan e-government-nya itu yang saya simpulkan itu ada 5. Yang pertama, mewujudkan transparansi dalam pemerintahan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, informasi dapat diperoleh masyarakat dengan cepat. Yang keempat, pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan dengan efisien. Dan yang terakhir, memperkuat kemampuan dalam menghadapi persaingan perdagangan internasional. Selanjutnya, kita masuk kepada ruang lingkup e-government, yang dimana ruang lingkup e-government ini terdapat menjadi 4 model interaksi utama. Yang pertama ada government to government, yaitu sistem layanan e-government yang memungkinkan adanya komunikasi dan interaksi antar institusi pemerintah baik secara horizontal maupun vertikal. Yang kedua ada government to citizen, yang dimana membangun fasilitas satu pintu yang mudah ditemui serta memiliki kemudahan dalam mengoperasikan untuk semua layanan pemerintahan kepada masyarakat dalam suatu negara. Yang ketiga ada government to business, yaitu tipe bentuk penyediaan pelayanan informasi yang ditunjukkan pada pihak bisnis yang membutuhkan data atau informasi dari pemerintah, dan interaksi antar kalangan bisnis dengan lembaga pemerintahan juga berkaitan dengan hak dan kewajiban dari kalangan bisnis tersebut sebagai suatu entiti yang berorientasi pada hasil. Dan yang terakhir dari model interaksi utama ruang lingkup e-government, yaitu ada government to employee, yang dimana aplikasi e-government yang digunakan dengan tujuan meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai yang bekerja pada institusi pemerintahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh penerapan dari e-governance, yaitu G2E, Government to Employee, yang dimana yang saya ambil yaitu Simantan. Apa itu Simantan? Jadi Simantan ini kepanjangannya adalah Sistem Informasi Manajemen ASN Bintan. Simantan ini adalah aplikasi berbasis web yang dimanfaatkan oleh ASN Kabupaten Bintan dengan tujuan untuk mempermudah dan memperbaiki kualitas pelayanan kepemerintahan aparatur sipil negara. Pada dasarnya, mayoritas bentuk pelayanan internal kepemerintahan ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan berbagai data, informasi, pengetahuan maupun kebijakan beserta penyebaran ke seluruh anggota ASN yang membutuhkan. Jadi bentuk penyelenggaraan yang disediakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bintan yang berupa situs web ini, dia hanya menampilkan untuk kepengurusan administrasi pegawainya saja, karena sifat dari Simantan ini masih internal kepemerintahan, tidak bisa diakses oleh masyarakat, tetapi hanya bisa diakses oleh pegawai dari ASN Bintan tersebut, dari pegawai BKP SDM-nya. Dalam perkembangan dari aplikasi Simantannya ini, sebagai besar tahap pengembangan aplikasi governance-nya ini pada saat ini masih ada berfokus pada penyediaan fitur layanan. Jadi tidak hanya
Jadi BKP SDM itu tidak hanya menyiapkan si mantan saja, tetapi masih ada kayak layanan si jantan dan si e-cek. Pada aplikasi si mantan ini terdapat beberapa perkembangan. Perkembangan yang saya dapat yaitu perubahan fitur layanan seperti layanan tugas pelajar. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.